problem in this result, kata-kata basa-basi ini nggak usah langsung ngajar satu apa kayak gini jauh ya pasti based on the ya karena gitu ini juga ini lagi ketik mau yang pada hadir cuma tadi ini kurang tadi baik visual oleh tadi baik maksudnya oleh ini buat tulisan koma kata ini karena masuk kalimat kan nah ini buat tulisan koma ini ejang dalam berbentuk tak mainten ini satu subjek ini kata ini D'Souza et al. Nah ini kan nggak ada komanya nih Ketemu satu titik nih berarti oleh nggak ada titik karena ini kata asing ini Raditya et al. Kan tulisan koma yang ada komanya itu kalau masuk ini ini emang nggak ada anunya ini nggak ada citasinya kayak ini nama ini masuk oh ini waalaikumsalam binarak diri kita ya moga binarak pemimpin dua ayo ibunya jangan ragu-ragu untuk mengumumkan ke khalayak biar semuanya itu tersemangati urung cahaya oh itu disembunyikan tidak perlu urung itu yang penting kan diakui secara nasional oh so bis saya loh uang itu penting ya terpenting nggak penting tapi yang terpenting makanya berita perlu diumumkan Ono brine to. mono Ada diumumkan lho. iyalah Diumumkan lho. tadi mau ditahan ya Cik Ngono lho. mending tak boleh kau no di Wis diden. alon di Kurang cepet sama. ada di Kurang cepet. saya menyebutkan di itu apa ya Kurang cepet nonton ilmu. masuk kabar baik cepet-cepet kabar baik cepet-cepet apa namanya apa ya estabulasi tahan hatimu dek kebahagiaan orang lain itu harus ikut berbahagia jangan dipakai gini-gini begini udah lulus Iya. harus lebih strong dikit lah baru mau kita bisa 6 dino kak ngerti itu untuk jenengan itu habis Gak kayak saya dah. Gak kayak saya dah. nah ini yuk kita mana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji. Hari ini kita menghadirkan mahasiswa kita atas nama Muhammad Saki pada skripsinya untuk mempertahankan tesisnya, bukan skripsi, tesis yang berjudul ini ya teman-teman, Predicting Cryptocurrency Price Based on INN Model.
nanti skenario-nya nggak lebih dari 20 menit Pak Saidi untuk presentasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu pembimbing dan penguji. Untuk tidak mendelay waktu lagi, mohon bisa dimulai. Silakan. Oh, monggo. Perlu mic apa tuh? Perlu. Ikut. Nah, langsung audit, monggo. Monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri mas. Yang terhormat para dosen yang saya cintai dan saya sayangi, ada Bapak Dr. Yunifa sebagai pembimbing 2, Ibu Dr. Ririn Kusumawati sebagai pembimbing 1, dan Bapak Dr. Muhammad Faisal sebagai pembimbing. Oke, judul tesis ini adalah Predicting Cryptocurrency Based on AMM Model. Latar belakang atau Bitcoin. Berangkat dari tren pedagang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, terutama di Indonesia, cenderung meningkat sejak akhir tahun 2022, yaitu mencapai sekitar 4,2 juta orang yang tercatat di BI dengan 2 juta SID. Selanjutnya, nilai cryptocurrency sifatnya sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dari pemilik cryptocurrency. Hal ini menjadikan daya tarik utama bagi orang untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Selanjutnya, masalah utama yang menjadi dasar penelitian ini bagi para pedagang cryptocurrency adalah ketidakpastian harga cryptocurrency itu sendiri. Selanjutnya adalah kajian Al-Quran terkait dengan jual beli cryptocurrency. Itu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta tetanggamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama di antara kamu. Dan jangan bunuh diri, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kamu. Maksud dari ayat tersebut adalah mencari harta itu boleh dengan jual beli menurut kebijakan sukarela kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Karena jual beli yang dilakukan dengan paksa tidak memiliki nilai hukum meskipun dengan pembayaran atau pergantian. Oleh sebab itu, sistem prediksi pada penelitian ini berguna untuk para pengguna dalam mengambil keputusan saat melakukan jual beli cryptocurrency. Selanjutnya adalah masalah pada salah satu data cryptocurrency, yaitu BTC atau Bitcoin dari periode 2019 hingga 2021 adalah data yang membentuk pola cenderung meningkat secara signifikan. Sedangkan pada periode 2021 hingga awal 2023 polanya cenderung menurun secara signifikan. Selanjutnya, untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, teknik prediksi dapat digunakan untuk memprediksi nilai kenaikan atau penurunan harga cryptocurrency. Salah satu model dalam teknik prediksi adalah Artificial Neural Network atau ANN, di mana sistem pemrosesan yang arsitektur dan pengoperasiannya terintegrasi oleh pengetahuan sel saraf biologis di otak. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat dua pernyataan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh atribut data terhadap prediksi harga mata uang kripto atau cryptocurrency berdasarkan model ANN. Yang kedua, apa strategi yang paling optimal untuk memprediksi harga cryptocurrency berdasarkan model ANN.
Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis atribut data yang mempengaruhi prediksi harga cryptocurrency berdasarkan model ANN, dan yang kedua adalah mengevaluasi kinerja model dalam memprediksi harga mata uang kripto berdasarkan model ANN. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah variabel input yang digunakan antara lain yaitu date, harga open, high, low, close, adjective close, dan harga volume. Yang kedua adalah hasil yang diharapkan adalah prediksi harga cryptocurrency. Batasan yang ketiga adalah data harga Bitcoin harian periode 29 November 2021 sampai dengan 19 Maret 2023 yang diambil dari Yahoo Finance. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah memberikan keuntungan bagi para trader atau investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua adalah di bidang teknologi untuk berkontribusi mengusulkan model terbaik mengenai prediksi harga cryptocurrency. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Bagian ini membahas teori-teori pendukung terkait prediksi harga cryptocurrency untuk pertama, menentukan parameter dan variabel sebagai input data. Kedua adalah menyelidiki penggunaan beberapa pendekatan berbasis model ANN yang digunakan sebagai referensi atau rujukan dari output kerangka teori. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan pendekatan model yang akan diusulkan. Penulis melakukan studi literatur dengan mencari makalah terkait prediksi harga cryptocurrency yang berbasis model ANN. Yang kedua adalah hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, recall, dan error dari beberapa strategi berbasis model ANN. Selanjutnya adalah bagian riset design. Rancangan penelitian merupakan kerangka kerja atau blueprint yang memberikan gambaran garis besar dan rincian prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena secara keseluruhan penulis menggunakan jenis data numerik yang dianalisis menggunakan statistik. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan pada penelitian. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah data collection, dilanjutkan dengan data engineering, dilanjutkan dengan sistem desain, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem implementasi, eksperimen, yang kemudian akan menghasilkan performance evaluation, dan dari situ diambil kesimpulan. Data collection. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series harga Bitcoin atau BTC yang diunduh dari situs financyahoo.com pada periode 29 November 2021 sampai dengan 19 Maret 2023. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023. Atribut yang didapatkan antara lain adalah date, open, high, low, close, adjective close, dan volume. Selanjutnya adalah data yang diperoleh keseluruhan sebanyak 476 data BTC atau Bitcoin. Berikut merupakan detail data time series yang digunakan. Selanjutnya adalah bagian data engineering. Rekayasa data dilakukan dengan menormalisasi data untuk menghasilkan nilai akurasi yang lebih presisi dan menghindari overfitting. Pada proses prediksi dengan menggunakan teknik pengeskalaan min-max. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Berikut merupakan bagian dari sistem desain. Perancangan sistem menjelaskan bagaimana sistem memprediksi harga cryptocurrency berdasarkan model ANN. Input dari sistem ini adalah data cryptocurrency, data harga cryptocurrency, kemudian diproses dengan ANN model atau model ANN, dan output yang dihasilkan adalah prediksi harga cryptocurrency.
Selanjutnya data cryptocurrency price. Pada tahap awal, data harga cryptocurrency akan diproses di sistem. Data input yang diolah pada tahap ini berupa data mentah dalam format CSV yang terdiri dari beberapa atribut. Atributnya adalah date, open, high, low, close, execution volume. Dengan rank value pada atribut open adalah 172 sampai dengan 57.830 dengan tipe data numerik dan satuannya adalah US dollar. Dan itu sama dengan data yang lainnya. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan normalisasi data untuk menghilangkan nilai nul dengan menggunakan teknik minus calling pada dataset yang telah disiapkan guna meminimalisir kesalahan saat pengujian model prediksi. Berikut adalah persamaannya. X norm sama dengan X min di dalam kurung X dibagi dengan max X dikurang dengan min X, di mana X adalah data yang akan dinormalisasi. X norm adalah data yang telah dinormalisasi. Min X adalah nilai minimum dari semua data dan max X adalah nilai maksimum dari semua data. ANN model. Model ANN memiliki arsitektur yang terdiri dari jumlah layer dan jumlah node di setiap lapisan. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan 3 arsitektur jaringan berdasarkan algoritma backpropagation untuk memprediksi harga cryptocurrency, yaitu pertama, model ANN menggunakan 1 hidden layer, yang kedua model ANN menggunakan 2 hidden layer, dan yang ketiga model ANN menggunakan 3 hidden layer. Selanjutnya adalah arsitektur jaringan yang pertama. Merujuk pada Fawcett tahun 1994 menyatakan bahwa 1 lapisan tersembunyi pada model ANN sudah cukup untuk menghasilkan output yang memenuhi target. Oleh sebab itu, arsitektur jaringan yang pertama dalam penelitian ini menggunakan 1 hidden layer dengan node input sebanyak 7 dan node pada versi hidden layer pertama adalah 5 dan outputnya adalah 1. Kemudian pada bagian arsitektur jaringan yang kedua merujuk pada Thomas et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa biasanya penggunaan 2 hidden layer lebih baik daripada 1 hidden layer untuk merancang jaringan pada model ANN. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 hidden layer dengan node pada input sebanyak 7 node dan node pada hidden layer pertama sebanyak 10 node dan node pada hidden layer kedua adalah 5 dan node pada output adalah 1. Selanjutnya adalah arsitektur jaringan yang ketiga. Merujuk pada studi dari Xiao et al. Pada tahun 2017 yang mengusulkan beberapa hidden layer dari algoritma Extreme Learning Machine atau MELM menggunakan 3 lapisan tersembunyi untuk menentukan kinerja model. Berdasarkan hal ini, pada penelitian ini penulis menggunakan 3 hidden layer untuk memprediksi harga cryptocurrency dengan masing-masing terdapat 7 node pada input layer, 12 node pada hidden layer pertama, 10 node pada hidden layer kedua, 5 node pada hidden layer ketiga, dan 1 node pada output layer. Pemilihan jumlah node pada setiap lapisan dilakukan dengan alasan dasar sebagai berikut. Yang pertama, input layer menggunakan 7 node karena menampung 7 atribut data. Yang kedua adalah first hidden layer atau hidden layer pertama menggunakan 12 node karena mewakili 12 digit rentang nilai pada atribut volume. Yang ketiga adalah second hidden layer atau hidden layer ketiga menggunakan 10 node
dipilih dengan mencari sedekat mungkin not keluaran yang akan dihasilkan pada lapisan tersembunyi selanjutnya atau ketiga, yaitu jumlah not jumlah not hidden layer ketiga dikalikan dengan 2. Yang keempat, alasan dasar 3 hidden layer hidden layer ketiga menggunakan 5 not karena mewakili 5 digit angka harga untuk setiap atribut kecuali atribut volume. Yang kelima, pada bagian output layer lapisan ini menggunakan 1 not karena keluaran dari sistem ini merupakan prediksi harga cryptocurrency. Selanjutnya adalah backpropagation neural network yang akan diselesaikan dengan persamaan Z sama dengan bias ditambah sigma N ke K sama dengan 1 WX dikalikan XK, di mana Z adalah nilai output dari neuron yang dihitung, B adalah bobot atau berat bias not, K adalah indeks yang digunakan dalam penjumlahan mulai dari 1 sampai dengan N, WX adalah bobot yang menghubungkan neuron ke input neuron ke K, dan XK adalah nilai input ke K dari neuron sebelumnya. Persamaan ini bertujuan untuk menyelesaikan tingkat error pada model dengan mempromosikan sistem secara terbalik. Selanjutnya adalah pengukuran prediksi harga cryptocurrency. Pada penelitian ini diukur dengan menggunakan persamaan mean square error atau MNC untuk mengetahui kedekatan antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Persamaannya adalah MNC sama dengan 1/n, sigma N ke I sama dengan 1, dan YI dikurangi Y pangkat I dan pangkat 2, di mana MSE adalah kesalahan kuadrat rata-rata, N adalah jumlah titik data, Y1 adalah nilai yang diamati, dan YI adalah nilai prediksi. Feature extraction. Ekstraksi fitur merupakan langkah yang dapat dilakukan setelah melewati tahap rekayasa data. Tahap ini merupakan tahap penentuan atribut yang menjadi dasar pengujian data. Ekstraksi fitur bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur dalam data set dengan membuat fitur baru dari yang sudah ada sehingga dapat diketahui pengaruh atribut terhadap prediksi pada penelitian ini. Pada atribut ini yang direduksi adalah atribut date dengan data tipe date karena data tersebut tidak dapat dihitung menggunakan sistem prediksi yang sedang dibangun. Eksperimen dan discussion. Keenam data atribut tersebut akan dibagi menjadi 6 kelompok variabel target dengan masing-masing komposisi data terdiri dari 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Model A diwakili oleh atribut open dengan data type numerik, model B diwakili oleh atribut height, model C diwakili oleh low, model D diwakili oleh atribut close, model E diwakili oleh adjective close, dan model F diwakili oleh atribut volume. Selanjutnya, selain membagi 6 atribut yang masing-masing dijadikan variabel target, penelitian ini juga memvariasikan jumlah not setiap hidden layer. Rinciannya dijadikan pada tabel di bawah ini. Model 1 dengan arsitektur 751, arsitekturnya adalah 7 input, 5 not, dan 1 output. Maksudnya adalah 7 not pada layer input, 5 not pada hidden layer pertama, dan 1 pada output. Model kedua adalah 7, 5, 10, 1, arsitekturnya adalah 7 input, 5 not, 10 not, dan 1 output. Model ketiga adalah 7, 5, 10, 12, 1 dengan arsitektur 7 input, 5 not, 10 not, 12 not, dan 1 not pada output layer. Sehingga diperoleh kombinasi uji coba atau pelatihan sebagai berikut. Pelatihan yang pertama adalah BP1A, BP1B, BP1C, sampai dengan BP1F.
Sedangkan pelatihan pada arsitektur kedua adalah BP2A sampai dengan BP2F. Selanjutnya adalah pelatihan pada arsitektur ketiga adalah pelatihan BP3A sampai dengan BP3F. Tahap uji coba dilakukan dengan 16 kali uji coba atau pelatihan pada masing-masing strategi dengan nama pelatihan yang telah ditentukan. Kedua adalah menggunakan program Google Colab untuk memprediksi harga cryptocurrency berdasarkan model lain dengan algoritma backpropagation. Selanjutnya adalah menganalisis hasil prediksi dengan cara membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Riset instrumen. Instrumen penelitian merupakan gambaran yang berkaitan dengan berbagai parameter yang memandu penelitian ini. Independent variable pada penelitian ini adalah depth, open price, high price, low price, dan close price. Sedangkan main prosesnya adalah ANN model atau model ANN. Intervening variabelnya adalah cryptocurrency price prediction, dan dependent variable pada penelitian ini adalah error. One hidden layer atau ini merupakan gambar dari strategi pertama yang diusulkan. Strategi pertama dengan satu hidden layer pada perancangan jaringan ANL algoritma propagation terdiri dari data masukan yang diwakili oleh II berupa data harga cryptocurrency. Nilai pembobotan antara lapisan masukan ke lapisan tersembunyi pertama diwakili oleh variabel TIJ. Hasil keluaran pada lapisan tersembunyi pertama yang jumlah not yang telah ditentukan adalah HJ. Dengan nilai bobot antara lapisan tersembunyi pertama dengan keluaran adalah OJK, dan nilai keluaran berupa harga mata uang itu adalah OK. Ini merupakan gambar strategi kedua dengan dua hidden layer. Berikut merupakan penjelasannya. Strategi kedua dengan perancangan jaringan dua hidden layer pada algoritma backpropagation ANN terdiri dari data masukan, yaitu II berupa data harga cryptocurrency. Nilai pembobotan antara lapisan masukan ke lapisan tersembunyi pertama diwakili oleh TIJ. Hasil keluaran pada hidden layer pertama yang jumlahnya telah ditentukan adalah HJ. Nilai bobot antara hidden layer pertama dan hidden layer kedua adalah OJK. Hasil keluaran pada hidden layer kedua dan jumlah notnya telah ditentukan adalah GK. Nilai bobot antara hidden layer kedua dan keluarannya adalah PKL, serta nilai keluaran berupa harga cryptocurrency adalah OL. Berikut merupakan gambar strategi ketiga dengan menggunakan 3 hidden layer. Berikut merupakan penjelasannya. Rancangan strategi ketiga dengan 3 hidden layer pada algoritma backpropagation ANN terdiri dari data masukan. Yang kedua adalah nilai antara bobot lapisan masukan dan hidden layer pertama adalah TIJ. Hasil keluaran pada hidden layer pertama dengan jumlah not yang telah ditentukan adalah HJ. Nilai bobot antara hidden layer pertama dan hidden layer kedua adalah OJK. Selanjutnya adalah hasil keluaran hidden layer yang kedua yang jumlah notnya telah ditentukan adalah GK. Nilai bobot antara hidden layer kedua dan hidden layer ketiga adalah PKL. Hasil keluaran dari hidden layer ketiga yang jumlah notnya telah ditentukan adalah FL. Nilai bobot antara hidden layer ketiga dengan lapisan keluaran W adalah WLM, dan nilai keluaran dalam bentuk harga cryptocurrency adalah OM. Berikut merupakan adalah proses training pada penelitian ini. Diawali dengan inisiasi training data, dilanjutkan dengan inisialisasi bobot, learning rate, epoch, dan node. Kemudian dilanjutkan dengan proses atau fase forward propagation. Kemudian jika nilai epochnya sama dengan 50, maka prosesnya selesai. Jika tidak, maka lakukan fase backpropagation dengan pembaruan bobot dan dilanjutkan dengan epoch sampai ke 50. Setelah itu, jika proses tersebut selesai,
maka semua hasil prediksi dinyatakan selesai. Implementasi. Pembangunan model pada strategi pertama adalah model sama dengan sekuensial. Yang kedua adalah input layer, itu merupakan 7 input layer, 7 node pada input layer, dan 5 node pada hidden layer 1, dan output layernya adalah model .add dense 1. Parameternya adalah tipe jaringannya adalah AMN dengan algoritma backpropagation. Aktivasi fungsinya memakai relu, optimizernya memakai Adam, effortnya memakai atau menggunakan 50 efforts, performanya dihitung menggunakan MSE. Input layernya sama dengan 7 node, hidden layernya adalah 1 hidden layer, node hidden layernya berjumlah 5, dan output layernya adalah 1. Learning rate-nya pada sistem ini adalah 0,2. Trials atau uji coba. Pelatihan model dilakukan dengan memasukkan berupa data pelatihan dan data uji sebanyak 80% sampai dengan 20% yang sebelumnya telah melalui tahap normalisasi data, dan untuk selanjutnya digunakan untuk proses pengujian model. Selain itu, proses pelatihan dilakukan dengan memvariasikan setiap atribut yang dijadikan variabel target kecuali atribut D atau D. Berikut merupakan source code atau coding dari training proses. Hasil uji coba. Hasil uji coba pada strategi pertama dengan nama nilai training BPA1 arsitektur 751 epoch 50 menghasilkan nilai MSE sebanyak 4,0431 E pangkat min 4. Yang kedua adalah BP1B memperoleh nilai MSE sebanyak 7,0668 E pangkat 04. Proses training pada BP1C memperoleh nilai 7,5213 E pangkat min 4. Pada proses training BP1D memperoleh nilai 0,0015. Pada proses training BP1E memperoleh nilai 0,0015. Dan proses training pada BP1F memperoleh nilai 0,0046. Hasil uji coba strategi pertama menunjukkan bahwa hasil prediksi model BP1A menggunakan satu hidden layer atau arsitektur 751 menunjukkan performa terbaik pada saat proses pelatihan dengan nilai MSE atau mean square error sekitar 4,0431 E pangkat min 4 atau sekitar 0,000404. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan satu hidden layer dalam model ANN untuk memprediksi harga cryptocurrency sudah cukup untuk memenuhi target output. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fawcett pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa satu hidden layer sudah cukup untuk menghasilkan output yang memenuhi target. Conclusion pada strategi pertama adalah hasil prediksi harga cryptocurrency pada strategi pertama dengan satu hidden layer menunjukkan pola yang sama dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa model ANN dengan algoritma backpropagation sangat kuat dalam mengenali pola yang dihasilkan melalui proses pembelajaran. Meski hasil prediksinya mungkin tidak sesuai target atau data sebenarnya, namun polanya menunjukkan kesamaan, terutama pada proses pelatihan BP1A. Selanjutnya adalah hasil uji coba BPA model pada strategi kedua. Pada training BP2A memperoleh nilai MSE sebesar atau sekitar 8,8644 E pangkat 04.
training BP2B memperoleh nilai MSE sekitar 0,0019. Selanjutnya pada proses BP2C memperoleh nilai MSE 0,0014. Saya ingin cek, nggak usah dibaca satu-satu, langsung aja grafik perbandingannya ditunjukkan. Gimana? Cuman yang berapa slide mas? 65.000. Wow, Makanya kayak anu. Nggak belum ini bukan PowerPoint namanya. Grafik perbandingan nilai arsitektur model menunjukkan bahwa strategi ketiga dengan 3 hidden layer atau THHL merupakan arsitektur model dengan tingkat kinerja terbaik dibandingkan arsitektur model lainnya, yaitu OHL dan THL. Hal ini ditunjukkan melalui proses pelatihan dan pengujian pada pelatihan BP3C yang memperoleh nilai MS sekitar 7,7. Tapi kan ini buat saya. Tapi itu tidak. Nah, tulisannya buat usaha. Grafik ini grafik perbandingan antara MSC trend dan MSC test. Pada satu hidden layer didapatkan MSC trend sekitar 0,008, sedangkan MSC test memperoleh nilai sekitar 0,004. Selanjutnya pada hidden layer atau strategi kedua, MSC trend-nya memperoleh nilai sekitar 0,001 dan MSC test-nya memperoleh nilai sekitar 0,006. Pada strategi 3 dengan 3 hidden layer memperoleh nilai MSC trend sekitar 0,006 dan MSC test memperoleh nilai sekitar 0,002. Berikut adalah dasar ayat suci Al-Quran yang menjelaskan asab atau jual beli currency. Yang pertama adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fa antahu falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya adalah orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadikan miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga adalah surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung.
Selanjutnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fayatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya adalah yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Prediksi harga cryptocurrency merupakan hasil proses pengamatan kondisi harga pada waktu tertentu. Perkiraan harga yang sah boleh saja, namun pendapat atau konsensus para ijma ulama menyatakan haram jika perkiraan tersebut berasal dari dukun atau paranormal. Perkiraan cryptocurrency berbeda dengan prediksi para majir atau dukun yang memprediksi atau berdasarkan wawasan medis atau ilmu hitam. Fenomena prediksi harga cryptocurrency tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, sebab hasil penelitian prediksi harga cryptocurrency pada penelitian ini didasarkan pada kondisi atau keadaan yang bisa memiliki nilai salah dan benar, sehingga tidak tergolong dalam ilmu magis. Jadi semua kejadian bergantung pada keputusan Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma raddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Artinya adalah kemudian mereka atau hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah hasil pengujian arsitektur model terbaik pada strategi pertama dengan satu hidden layer ditunjukkan pada pelatihan BP1A dengan nilai MSC training sekitar 8,4467E pangkat 04 dan MSC testing sekitar 4,0431E pangkat min 4. Selanjutnya adalah hasil pengujian arsitektur model terbaik pada strategi kedua dengan menggunakan dua hidden layer ditunjukkan pada pelatihan BP2E, yaitu pelatihan dengan nilai MSE pelatihan sekitar 0,0011 dan MSE pengujian sekitar 7,7499E pangkat min 04. Yang ketiga, kesimpulannya adalah hasil pengujian arsitektur model terbaik pada strategi ketiga menggunakan 3 hidden layer ditunjukkan pada pelatihan BP3C dengan nilai MSC pelatihan sekitar 0,0011 dan MSC pengujian sekitar 7,7499E pangkat min 04. Dan kesimpulan yang terakhir adalah arsitektur model dengan 3 hidden layer pada pelatihan BP3C menjadi model yang terpilih atau model yang terbaik dan dapat digunakan untuk memprediksi harga cryptocurrency karena menunjukkan performa terbaik dibandingkan dengan arsitektur model lainnya dengan menggunakan 1 hidden layer dan 2 hidden layer. Saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil nilai MSE pada proses pengujian menunjukkan bahwa AMN dengan algoritma backpropagation cenderung baik untuk model prediksi harga cryptocurrency. Performa nilai MSC yang dihasilkan mungkin dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah hidden layer, menambahkan jumlah epoch, meningkatkan data pelatihan dengan menambahkan faktor permintaan dan penawaran, serta menggunakan cryptocurrency lainnya. Misalnya adalah DCT atau Digi Crypto Token dan ETH atau Ethereum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut dengan tanya jawab dari Bapak Ibu Komisi. Silakan ditanungin. Pak Faisal? Ladies first. Oh yang Oke.
Selamat Mas Ari sudah sampai mendekati babak terakhir. Mendekati babak terakhir. Tulisanmu bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Indonesia. Nanti ditulis kabeh. Gimana kamu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Gimana buatnya? Buatnya di apa itu namanya dipahami maksud konteksnya Bu. Oh, ini yang bahasa Indonesia. Ini yang bisa bahasa Indonesia. Iya. Ini yang di bahasa Inggris. Iya. Ini sudah dikonsulkan. Gimana? Tata bahasanya sudah dikonsultasikan. Tata bahasanya sudah melalui proses Grammarly. Oh, Grammarly. Itu bukan Grammarly ya? Nanti ada tambahan kemarin itu ada keputusan dari fakultas. Ada yang namanya tata bahasa itu proofreadnya sekarang ini diminta untuk diproofreadkan ke fakultas Ubud atau jurusan bahasa. Diproofreadkan ke jurusan bahasa. Di apa kan? Proofread. Dicek. Kita dari Grammarly. Kalau yang lainnya kan teksnya bahasa Indonesia, jadi yang dicek di pusat bahasa juga asuransinya saja. Karena Pak Sari memutus bahasa Inggris, ya berarti semuanya ini ya. Ini tadi di kata pengantar. Thank you is thanks to M. M itu apa maksudnya? M itu lagi ada. Oh, bawa teksnya kah? Yang Inggris. Bagian Ini nanti pas buka aja halaman depan kata pengantar ya. Ini berdasarkan pengantar forward. Forer. Muhammad, dokter dari ya. mau Mister nih Bu. Mister Dokter Cahyo. Mister Nggih. Mister masuk M. Iya. Kan ganti Muhammad, jadi bapaknya ganti Mbak Muhammad dokter. Mister itu. Atau Bapak. Kalau sudah ada dokternya Terus aku nggak usah pakai M deh, aneh lah sih ini kalau M ibarat saya ini. Ya. Beri ke penulisan dulu ya. Apa yang saya baca yang ini bahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk penulisan literatur reviewnya masih banyak yang tidak konsisten. Jadi pada saat menuliskan ini kan ada beberapa yang masih menuliskan judul referensinya, judulnya, ya, kayaknya masih ada deh. Coba cek. Jadi cukup ditulis nama sama tahun saja, judul referensinya nggak perlu dituliskan. Ya, terus itu nggak ada koma sebelum tahun. Misalkan, nah itu cek semuanya, banyak yang masih ada komanya. Ya, nanti dicek semua. Terus penulisan nama gambar itu juga nggak ada spasinya, gambar atau tabel. Coba lihat aja di halaman 10. Ya. 2.1 titik ya, titik ya. Oh iya.
nggak ada spasi itu. Semuanya di sini seperti itu. Penulisan tabel juga gitu. Ambil acak lah tabel berapa, kamu 27 mungkin. Oh, halaman 11, bawah. Nah, tuh. Terus bawah. Ya. Nah, itu kan? Nah, tabel tulisan tabel itu kok meja 2? Bahasa Indonesia kan tabel itu meja. Nah, iya, tabel 2 titik 1. Halaman berapa tadi? 11? Bahasa Indonesia meja. Sebelasnya mana? Bawah. Nah itu. Nama tabel, nama gambar, terus isinya tabel ini semuanya hurufnya pokoknya 10 mas. Spasinya 1. Oke. Terus ke riset desain. Riset desain itu, nah itu di alinea 2. Alinea paragraf ya. Itu juga masih dituliskan itu punya kan author of methodology of research bahasa tulis lah. Oke. Kayaknya yang lainnya banyak deh. Cukup nama sama tahun saja. Terus kalau penulisan tabel apa ya kayak gitu ya? Kayaknya titik 2 aja deh. Formatnya P ya? Titik 2 kayaknya. 20, 12, titik 2 spasi 13. Kayaknya gitu deh. Itu loh penulisan tahun. Nah yang Jadi pakai Mendeley. ya ikut formatnya yang jurusan yang di itu seperti apa? Kayaknya nggak pakai P ya kan? Titik 2 itu kan formatnya. Di Mendeley itu kadang yang printnya itu Iya. Enggak cocok. Formatnya titik 2 fix. Kalau di penulisan standarnya ada tahun aja. Pakai tahun aja. Nah, mumpung sampai buka di sini, tadi saya melihat ada kata using statistics. Tapi di PP tulisannya coba lihat mana yang ada itu, yang ada research design. Dari Pak Kasolan statistik itu. Nah, mana kata statistik? Ya, menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, caranya data numerik. Data series maksudnya. Tipe datanya numerik. Tipe datanya apa? Data atau tipe datanya adalah numerik. Jenis datanya apa? Untuk menggunakan jenis data. Jalan. Apa bedanya statistik sama statistik itu sama essay nih? Bahasa Indonesia sama essay. Itu statistik. Sama apa beda? Sama. Hah? Statistik sama statistik. Apa bedanya statistik sama statistik? Pakai S gitu. Ya ini ada S-nya di sini. Di situ statistik. Statistik biasa. Statistik. Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Bedanya kalau statistik menggunakan satu pengukuran statistik. Kalau statistik pakai S beberapa. Salah sekali. Benar ini. Jadi kalau itu uraiannya apa? Itu pun statistik. Statistik juga statistik. Beda nggak?
statistika gitu. Bisa tanya. Itu satu bulat tapi mempunyai makna yang berbeda. Yang makan statistik. Ayo, apa ya? Gak ada di bawah, gak ada di bawah. Tahu Daniel? Statistik sama statistik. Halaman berapa? Halaman 13. Itu kan sama menggunakan analyze using statistics. Persentase yang sama tadi menggunakan statistik. Tahu analyze using statistics ada Kalimat pertama. lagi Nah, terakhir. menurut Cashwell, Oh, gitu. kami menggunakan dua pendekatan kualitatif research sama eksperimen. Pendekatan eksperimental. Ini ada eksperimental. Eksperimental itu ada kondisi kontrol, sama nggak ada kondisi kontrol. Jadi menurut Brin nggak usah dimasukkan tuh yang punya Sugiono. Sama nggak ada variabel kontrolnya. Nah, sebelum ke sana itu tadi kembali ke statistik sama statistik. Ditranslate arti statistiknya statistik. Mana? Translate lah. Ilmunya kayak gitu. bedanya statistik tanpa S sama statistik dengan S. Beda nggak? Apa yang beda? Apa yang bedakan? Ini kan pakai bahasa Inggris aja, statistik versus statistics. Gitu ya. Kalau ada perbedaan ya. Ini ada statistik tanpa S. Di bawah AC yang menol. Coba ibu lihat. Enggak langsung versus. Atas. PS. Nah, statistik lah itu yang paling atas itu. Itu yang ditanyakan itu loh. Wes bacaan. Statistik itu apa? Statistika itu kan statistik gitu. Ini statistika. Kalau statistik itu Statistik itu adalah sebuah kumpulan data. Yaitu statistika ilmu yang mempelajari bagaimana data tersebut dikonsepkan. Berarti Beda. mestinya kemudian tanya kenapa kok pakai S itu analyze using statistics. Kenapa kok nggak using statistik? Salah di tulisannya. mestinya apa di situ? Statistik tanpa S. Statistik tanpa S.
Statistik dengan S. Yang Pak saya tuliskan statistik dengan S. Nah itu sudah betul nomorkan. Kalau menurut artinya statistik itu tadi seperti itu. Kenapa kok bekerja dengan S? Kenapa kok nggak itu bahasa statistik? Indonesianya tuh itu data numerik jenis data numerik belum tahu saya data numeriknya data apa Data ada populasi. apa itu berarti statistik apotik salah tak coret angin thread iyalah aku nulis A B C D E salah siji coret A salah siji mana coret Oh, statistik pakai S tuh. Hah? Karena permulaan pakai S. Kenapa kok pakai S? Kenapa kok pakai S? Berarti bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia tadi salah dong BPT-nya. Iya, salah. Statistika. Kenapa kok pakai S? Yang mana Bu? Gak Kenapa sama. kok pakai S? Gak sama. Statistika. Kenapa kok? Oh, menggunakan statistik kata S sama statistika beda. Sama nggak? Statistik kan bahasa Inggrisnya statistik sama S. Itu statistika. Yang benar apa? Statistika. Sama. Statistika sama Tidak, statistik statistik S. sama statistika enggak sama. Statistika sama statistik yang ada S-nya sama nggak? Statistika di dalam bahasa Indonesia dengan statistik pakai S dalam bahasa Inggris Sama. Karena cuma kayak gimana? Kenapa kok sama? Karena statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penganalisan data. Iya, ilmu apa yang sampean pakai di tesis Mas Andi? Ilmu statistik yang mana ini, Pak? MSE-nya. MSc. Mean Sequence Error. MSc. Nggih. MSc itu masuk apa? Deskriptif atau inferensial? Inferensial. Hah? MSc maksud apa? MSE itu persamaan untuk mengukur performa kinerja. Itu termasuk analisis apa? Deskriptif apa inferensial? Loh, dia sudah menyebutkan di awal, dia menyebutkan threshold, threshold itu kuantitativismnya dia pasti akan menyebut metode ini, metode yang membandingkan, metode yang ini. Saya mengacu ke sesuai dibuka isinya apa. Kayaknya Bu Riri itu acuannya juga sama threshold kita. Jadi nilainya harus tidak cuma nyebut tapi paham harusnya threshold. Masalahnya pernah bandingkan antara threshold sama Sugiono. Bandingkan. Ada nyebutin Sugiono. Oh, iya. Yang satu pakai quantitative research, yang satu pakai experiment research. Yang punya pakai Kuantitatif. Kuantitatif itu untuk proses perhitungan, eksperimental untuk tahap pengujian, tahap uji coba. Sama lagi ngikuti eksperimentalnya Sugiono, Mas. Kami akan ada kondisi kontrol.
Dan adakah kondisi kontrolnya? Hah? Enggak ada. Jadi kalau eksperimen approach itu kalau Sugiono itu ya memang ada kelas kontrol atau ada kelompok yang memang itu kontrolnya. Kontrol tahu mas, apa kontrol itu? Kontrol itu sing remote itu Pak. Oh, saya kontrol itu. Jadi dengan pahami dari kontrol. Oh, Kontrol remote itu. Dari Mbak juga. kontrol itu aktif. Kontrol. Pakai diferensial. Pakai diferensial. Diferensial. Kenapa kok pakai diferensial? Dijelaskan aja kenapa kok pakai diferensial lagi. Statistik mas. Paham. Itu dia ilmu statistik. Padahal sama kan pakai series. Enggak pakai podcast. Prediksi. Oh, produksi. Podcast kan bukan produksi. Beda. Prediksi. Harus ada aktivasi vaksin. Posisi peramalan apa? Ya, hanya pakai AN. Ya, waktu proposal itu PYE antara dia menggabungkan antara peak propagation sama peak propagation. Iya. Ya, itu dulu ya, proposalnya dulu gitu ya. Iya. Bukan menggabungkan, tapi fase. Fasenya itu bukan digabungkan, tapi fasenya itu akhirnya Fase forward kan pendekatan forward. ada setelah maju terus mundur. Apa tadi statistik apa? Deskriptif. Itu apa bedanya diferensial sama deskriptif? MS itu masuk. Diferensial itu yang atas tuh mas. pakai statistik deskriptif statistik karena menjumlahkan karakteristik dari dataset. Kalau diferensial Sama kasih masa menjumlahkan mas? Summarize kok. Ayo itu anak remembering ya, jadi remembering. Wes tahu remembering. Ya pakai deskriptif statistik. Deskriptif. Oke. Kenapa enggak inferensial? Karena tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Ya enggak punya hipotesis yang mencari. Ya. Di dalam analisisnya Mas Sari ini menggunakan independen variabel dan dependen ya. Iya. Dependennya apa ya? Yang sebagai independen apa? Independennya independen variabelnya data setnya. D. Dependennya Saya tadi apa? tertarik. Dependennya Error. Nilai error. Oh, kayaknya jangan terus error juga. Error Oke, value. nilai error terus apa ya Pak? Mean square error. Itu apa variabel? Sih bukan variabel. Jadi saja Value error. Nilai error. Nah, sekarang kalau dalam suatu analisis itu, tadi saya lihat datanya numerik gitu ya. Iya. Nah, sementara antara independen yang sama punya itu, date, open dan sebagainya itu, apakah semuanya mempunyai tipe data yang sama? Tidak.
ada salah satu yang berbeda, makanya ini direduksi atau tidak dipakai pada proses picture extraction. Ya, mana yang dibuang? Yang dibuang dead, ini masih menggunakan yang kemarin. Yang di sini. Dan yang mana? Yang di sini yang di halaman berapa? Di situ masih belum saya direduksi dead. Karena tipe dasarnya adalah data out time. Tipe datanya. Data out time. Jadinya semuanya mempunyai tipe data yang sama. Iya, kecuali pada variabel atau pada atribut dead. Coba nanti dikaji lagi ya penampakan penyertaan Creswell ya. Kalau misalkan nggak cocok dengan analisis yang dibuat di sini, saya kira nggak perlu kamu sebagai referensi. Yang tadi di Coba Creswell sama Sugiono cari aja bagian yang mana yang dipakai di sini. map bagian resolution itu. Karena di sini biasanya kuantitatif itu mencari efek, mencari lebih pada bagaimana ikan ditulis, bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain kan? Inferensial statistik inferensial. Kalau statistik inferensial yang memang ada tujuan utamanya apakah dia mempengaruhi atau nggak sama, kan nggak sama situ. Karena kan hanya membandingkan layer, satu layer, dua layer, dan tiga layer itu kan. Terus coba di halaman 22 agak dianu Pak, saya ini sama Niki referensinya, saya cari Creswell sama Sugiono nggak ada di referensinya, jadi hati-hati. ada ya? Terus inferensial itu yang terkait itu variabelnya, bukan perlakuannya. Kalau ini kan perlakuannya, satu layer, dua layer itu kan perlakuan. Nah, kalau variabel inferensial itu mengacu ke variabel. Variabel itu ada nilainya. Kalau perlakuan kan nggak ada nilai. Kayaknya nggak perlu dipaksakan deh, bahasa statistik. Iya, ini orang statistik berpesta orang ini. Berpesta orang untuk membantai ini. Makanya aku manggil ini waktu ini. Sampai nyebutkan independen variabel, kalau sama tidak menganalisa antara independen dan variabelnya, ya kan? Nah, sudah beda dengan konsepnya Creswell sama Sugiono, pasti beda. Terus nggak usah nambah satu paragraf, jadi berapa menit kita dipakai tadi? Jadi mending satu paragraf. pakai aja input output itu aja lah. Nanti kalau dipaksakan gini, sementara sama nanti nggak cocok ya isinya dari Creswell sama Sugiono. Cukup pakai pendekatan kuantitatif. Yes, ya konsepnya AN aja pasti kan ada input layernya apa, yang jadikan input apa, outputnya apa kan gitu ya. Kalau ada MSE cari aja misalkan penelitian jurnal yang menggunakan MSE atau ada buku teks yang lain. Itu pendekatan. Ya, karena kalau kamu paksakan pakai yang itu nanti beda banget isinya. Isinya di Creswell sama isinya di Sugiono beda. Coba dicek lagi ya. Saya tadi bilang halaman mana ya? Coba di halaman 22 Mas. Di halaman 22 ada rumus yang ditulis Z sama dengan B sekian-sekian ya. Iya. Nah, itu X-nya itu bergeraknya seperti apa ya? Ikutin apa ya? Yang X ini. Iya. Kalau di sini itu
implementasinya di Enggak, saya nggak tahu implementasinya. Kalau K dia berjalan mulai 1 sampai N. Kalau X-nya? X itu apa? Karakter katanya seperti apa? WX itu apa namanya? Bobot Bobot itu katanya W. Weight. Kalau X dua. Nah, itu. Ya, Coba usahakan. ada Coba. Ya, itu X kan? Kalau dia merupakan penjelasan, ini apa? penjelasan itu ada X. Pokoknya tak. WX itu penama X-nya. X itu apa? Ini menyimpulkan X itu simbol apa? Ini jumlah hidden layer pada not pada hidden layer. X itu adalah not pada hidden layer. bukannya input. X itu Yang dengan tulis itu apa? X sama dengan enggak ada. itu di bawah sendiri tuh. X Ini Pak, ya apa itu? XK. WX. Nah, X-nya X, dua. maksudnya Pak saya itu loh, X bawah sendiri itu apa? XK. Jadi kan W, X sama X. Itu ada XK di atas sendiri Pak. Eh? XK ada juga. X besar kan? Oh, X-nya itu muncul dua di rumus itu. Karena ada X Udah kecil satu bingung juga. ya. Itu X besar atau X kecil? W-nya ini adalah simbol di hidden layer. Ini. Pada saat kita menulis dia sebagai ini, sub ini di bawah maupun di atas itu menandakan biasanya dia kuping kan. Nah, nilai K ini berjalan, X-nya berjalan. Pertanyaan saya itu ini loh, X ini X apa? Ini ada X kecil, ada X besar. Sama nggak X kecil sama X besar? Juga sama. Nggak sama, berarti X ini apa? X kecil itu adalah tanda not pada hidden layer. Tanda not, Pada hidden layer. Kalau Indeks apa? indeks, maksudnya apa? ya indeksnya. Indeks not pada hidden layer. Bobot yang di sini weight ini. WX ini kalau di rumus ini sama dengan yang WX-nya ya. W-nya di mana posisinya? WX sama dengan HC. Jadi indeks not pada hidden layer. Jadi WX tadi itu adalah di sini diwakili oleh HC. Dan yang terakhir tadi X. XK-nya adalah simbol itu, namanya nggak simbol yang tadi itu. Kalau mau diimplementasikan dari gambar, kayaknya kodenya jangan berubah. Jadi saya mau cek paham. Oh gitu. Ini dari rujukan. Rujukannya mana? Sama nggak nyatakan rujukan di sini? Iya. Nanti saya kasih rujukan. Ini ada rujukannya.
Biasanya gini Pak Sandi. Biasanya ya. Coba diperlihatkan tadi gambarnya tadi. Nah, W itu posisinya bukan di node. W itu posisinya di sini. bobot ya di tengah-tengah itu. Nah, di garisnya ini. Menyatakan bobotnya ini kalau masuk ke situ itu berapa persen. Gitu. Makanya itu Bobot itu di sini. Pak kursornya pinggir mas. Makanya indeks bobot itu, indeksnya itu ada dua, yaitu ini sama itu. Makanya T ini bobot W itu. Bobot itu di T. Kalau ininya H ini ya di sini rumus. Itu masukannya nilainya ini kan 1 ini ya. Indeksnya 1. Kalau di sini itu indeksnya ada 2, IC. Nah, begitu jenengan ini ya, W ini jenengan kasih indeks ini ya, atau indeksnya W ini jenengan indeksnya dikasih indeksnya ini ya bingung network. Jadi gitu. Kayaknya perlu dicermati. Kayaknya simbolnya disesuaikan deh. Ya. Tapi ini Z ini apa? Neuron kayaknya. Ini kayaknya bukan neuron deh. Ini kayak Output value. kayak Bob apa jenis? Coba aku bahasa Indonesia nih mas. Coba. Nilai keluaran outputnya orang. Apa nih berarti? Oh, usah kata value. Neuron output. Berarti setnya itu yang mana? Kalau di gambar tadi itu. Gimana Bu? Setnya itu berarti di gambar tadi yang mana berarti? J-nya itu nilai yang udah. Sajane gambar itu gambarnya yang di halaman 24 itu inputnya di situ, outputnya CPP. Sama sudah menyebutkan cryptocurrency class prediction outputnya. Ini pakai dependennya error. Kamu tahu kok error dependennya? Gak mau dong itu. Mau dari sampean. Jadi kalau saya ngasih simbolnya itu dibuat konsisten dengan gambar-gambar yang saya jelaskan sebanyak ini. Jadi rumusnya sama gambarnya itu disesuaikan. Kalau ini gambarnya itu L ya rumusnya L. Jadi itu kan mengacu ke gambar, menjelaskan gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya enggak itu. Oh, gitu. Nah, itu dengan Mana kali gambarnya? Z bingung, Z B. Iya. Itu kan jelas outputnya. Kalau dianggap inputnya itu sebagai independen, bisa pakai bahasa input layer sama output layer gitu aja. Ini pakai AN gitu ya, kalau saya independen. Jadi Z itu apakah H atau G atau apa itu R? Nah, jelas itu. Jadi konsisten dari awal sampai akhirnya cek ya, karena saya pakai bahasa MSA value. Coba lihat rumus MSA di beberapa tempat. Rumus MSA itu sampai tulis bolak-balik dari awal sampai setiap bahasan tentang apa namanya. Ini itu ada rumus SM mana nih ya? Tanggapan coba. Tanggapan coba. Ini mungkin di layar 1, layar 2 ada. Ini pas bulan cepat tak nomor. Mana tanggapan bahasa Inggris? Jadi kayak misalnya bahasa Inggris ini. 68 itu berarti ini. 23. Mana? Nomor 9, 68 enggak mau loh. Kak itu kok. Ini mana? Bahasa Inggrisnya tuh. Nah. Halaman 68. Ada rumus MSE halaman 23 juga wonten. Ya. Ya. Nah,
Di situ coba lihat itu bentuk MSI-nya. Halaman 50 tidak ada. 1/n sigma m sampai n. Ada nggak coba lihat tadi di sana di layar? Kalau di layar coba bahasa Inggris itu atau kami sambungkan itu. Itu apa itu berarti bacanya? MSI sama dengan 1/n sigma m Sigma n ke L. masa bacanya tekan dhuwur mengeso Mas Ari. Sigma L ke n sama dengan Dari mana? Kok itu L? L itu apa? Mana L? NL sigma NL. L itu halaman berapa ini? Ini halaman berapa itu? Si orang kira itu. Halaman Kamu aduan itu dari jurnal. dari jurnal. Dari buku. Kalau dari kalau rumus itu dari textbook. yang salah. Kalau benar itu hasil penelitian. Ini ya Ibu Mas Rai, itu halaman berapa ya itu di sini? Oh ini kali ya, halaman 50. Nah, saya MSE di halaman 50 sama MSE di halaman 69 itu rumusnya berbeda loh. Berbeda dalam artian indeks yang sama yang pakai berbeda. Kurang apa Pak saya? Antara halaman 50, 68 sama halaman 23. Indeksnya berbeda, menyesuaikan karena batu namanya kan strategi 1 2 3 berbeda. Rumus statistik itu Pak. Coba dibandingkan sama halaman 23. Yang betul itu halaman 23. Kiranya nopo nih. Sisi dilihat di buku itu masih kalau jenengan bolak balik dari jenengan Halaman sosial. Iya. Jadi Masalah yang itu akhirnya. ya teknik semua. coba halaman 23. Sebenarnya sudah ada itu. Yang bisa coba lihat yang Pak Tay bilang halaman 2. Halaman 2. MS itu ya seperti itu. Coba apa yang beda sama halaman 50? Simbolnya Pak. Yang kira apa? Jadi kan lihat ini kan, nah kayak saya ini. Di halaman 23 ini, halaman 50 itu bisa nggak melihat dua halaman langsung? Bandingkan. Simbol I-nya Pak. Nah, simbol I-nya, indeksnya dengan dilangi di halaman 50 sampai 68. Kata pengulangannya epochnya. I itu nggak terkait epoch Pak Sandi. I itu menunjukkan indeks yang mana. I itu berjalan mulai nilai awal, kalau di halaman 23 itu nilai awalnya 1 sampai nilai akhir N. Halaman 50 jenengan indeksnya jenengan diganti dengan L nilai awal, rusak kita. Karena nggak ada indeks itu cuma nilai awal aja. Di halaman 68 sama, jadi kan nggak ada indeksnya. Sama loh, tepuannya begini sama saya sama loh. Jadi kan kehilangan indeks di halaman 50 sampai sama. Makanya sebaiknya rumus itu satu saja. MSE dihitung mengacu pada halaman 23 dengan nilai YI adalah apa gitu.
itu aja ya. Dengan kurang cermat dalam indexing. Kayaknya semua indexingnya gitu deh. Gnet K ini juga sigmanya I, Oh iya. tapi variabelnya nggak ada I-nya. Halaman 50 rumus nomor 5 itu. Indeksnya I nganggur. Halaman 66 juga. Halaman 50 rumus nomor 5. Iya. Halaman 67 rumus nomor 5, rumus nomor 7 indeksnya nganggur. 66 rumus nomor 3 juga. Kalkulasi perhitungan kalkulasinya ini untuk satu hidden layer, dua hidden layer, sama tiga hidden layer. Ini probabilitasnya sama nggak? Beda. Beda. Bedanya di dalam gimana? Dalam hidden layer kontribusinya strategi ketiga atau menggunakan gaya proses dapat menjadi model yang dipilih dan dapat digunakan untuk memprediksi harga setelah sudah ada tiga kata terkait yang katamu itu membantu memprediksi model baik yang baik. Pembandingnya kan sudah dikatakan yang baik kan menurut gue, tapi menurut penelitian yang lain ada yang menyatakan model yang nomor itu memang bagus saja. Pak satu tanya, di theoretical framework itu paper mana yang mirip dengan pekerjaan kamu? Kira-kira kamu lebih unggul enggak? Berapa istimewa di IC ada Pak itu apa IC ganti pembanding ya ya ini Pak itu ya ini ya oh belum Pak ISO kan juga sama. Pembandingnya ini Pak Yang
punya ini. Saya kan cuma nanya punya ini. Pembandingnya ini Pak, pada penelitian global dan global. Iya. Yang kan angkanya 0,009%. Ya, tapi memakai dua itu. Kenapa? Memakai dua itu ya. Dua itu. Kamu berapa itu? Tiga itu. Tiga itu. Terus datanya data inputnya dia apa, kemudian Sama nggak inputannya? inputannya sama nggak, ini Global membahas apa topik? Di ini nggak ada di literatur Ada di daftar literatur referensi. ilmiah nggak ada. Oke, pakai Bitcoin di daftar referensinya bisa dibuka. Pak saya. Dengan bertiga referensi dengan kalau paham Pakai Bitcoin. Pendekatannya berapa errornya? Pakai uang Indonesia. Itu Indonesia tuh. errornya global itu wong ini dia. Wong India. Wong ini dia. Ada uang Indonesia. Kalau jurnal Indonesia. Iya lah Indonesia deh. Itu Jadi yang bikin kita jurnal Global itu elektronik finance finance kok ono Sandy Kumar berarti gabungan dia. mana Indonesia? itu memprediksi harga Bitcoin Ini dengan di Indonesia, pendekatan kan? AMF. Predicting Bitcoin prices. Sama dulu. yang di Indonesia kan. Jadi Ya harus. Oh, Mas sama saya selek ketan kayak gini bahasa Indonesia bisa ya. Bodoh aja. Nggak boleh. Kalau judulnya jurnal nggak boleh di nggak boleh. harus tetap pakai bahasa Inggrisnya. Oh, karena aku mah bingung global. Lo kan aku nggak salah dia buka apa sih? Berapa persen errornya global Pak Said? Makanya kalau presentasi Kalau kamu berapa? Tinggian mana? Errornya global atau errornya jaringan? Harus dilihat dulu inputnya sama enggak. Iya, kalau menyatakan punya lebih Membandingkan unggul, itu harus- inputnya itu jelas. Kemudian itu layarnya berapa, Epoxnya berapa? berapa, itu baru pembandingan. Sudah pernah kamu coba nggak punyanya Gopal? Kalau sudah pernah dicoba gitu. Cara untuk membandingkan itu coba dulu, tes, gerak. Orang itu yang prediksi itu pakai itu lebih bagus. Saya cuma tanya ini, nggak banyak. Ini kan buat Saling Benar. jadi ganda. Ada lagi? kalau ada belum selesai. Wes nanti gue apa mas? Semua sama nih gue ini gue ya. Saya kok bapak Islam boleh. Itu selak-selak. Saya butuh, saya perlu referensi yang zaman jadi acuan karena saya menentukan tadi saya lihat ada 16 kali iterasi itu sudah bisa menyimpulkan terus sama pakai epox 50 itu referensinya dari mana? Jadi nggak lihat di sini, ya. yang gimana referensi Epoxnya pakai Epox. 50. Terus tadi saya lihat iterasi ya, yang 16 kali itu apa? berarti referensi parameternya. Iyalah. Terus mas tadi Pak Faisal pembandingnya itu gimana? Benar nggak dibandingkan? Terus yang 50, yang 16 tadi itu apa ya? Sempat presentasi tadi ada 16 itu. 16 dicoba. 16 uji coba. Kenapa kok pakai 16 uji coba? Itu sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ada referensinya? Referensinya dari mana? 16. 16 uji coba. Kan jumlah atributnya itu yang dipakai tadi 6. Terus strateginya kan ada 3. Dan masing-masing itu dijadikan variabel target. Ada penjelasan di sini kan?
Ada Bu. 16 itu dari mana? Kenapa bisa? Oh bisa jadi 16. Bisa jadi itu. Kombinasi seperti apa? Halaman Halaman 28. halaman 28. Halaman 28. Mana? 28. Dan jumlah atributnya kan 7, terus direduksi 1 kan tinggal 6. Setelah itu apa itu namanya, arsitekturnya pakai 3 arsitektur, dan masing-masing atribut tersebut dijadikan variabel target pada setiap strategi. 6 kali 6 kali 3 18. 18. ya, Sudah jadi 16. Salah hitung. salah itu. Tapi kurang dong hitungannya anunya. Ayo, Ya, 18 coba. tapi kurang 2 cobanya dong. Kurang dicoba atau kurang angkanya, Pak. kurang nyebutkan atau Kurang bukan. Oh. 18. Yang Ya. ini Gimana membuktikan kalau ini 18? Lihatnya dari mana Budi? Kamu pastikan memang 18. memastikan 18. Iya, sudah 18 dicoba karena sama keliru. Tadinya bukan 16. Oh ya, oke. tapi hasil uji Tabel cobanya cobanya jadi mana yang menunjukkan 18? dicantumkan pada di apa Halaman di berapa? di attachment ditambah ya tabel hasil uji coba. Nanti ditambahi di attachment di lampiran tabel hasil uji coba. Itu harus ada 18 tabel. Paham ya? Oke, terakhir ya. Dari gambarmu, dari gambar 7.1 85 halaman 85, kamu kan bandingkan MSE trend dan tes. Ya, itu kayaknya harus dikasih nilainya dari atasnya itu biar pasti berapa nilainya. Nah, sekarang mestinya mana yang lebih bagus itu yang selisih tren tesnya kecil atau selisih tren tesnya besar? Apakah sama hanya membandingkan antara Yang tren nilai errornya terkecil. Yang nilai errornya. nilai error yang mana? Kan sama buat MSE 2 ada yang dicoba, ada yang tes. Iya. Kalau dari yang ini kan aktual sama yang prediksi kan ya? Iya, aktual sama tes. Nah, kalau selisih Bukan proses trennya sama proses tes. Bukan aktual sama prediksi. tren itu berarti yang Trainingnya. apa bedanya yang prediksi sama aktual? Posisinya gimana? Prediksi sama aktual. Kan Itu semua ada gambarnya di sini gambarnya itu hasil tesnya. Ya, yang itu hasil MSE tesnya dibandingkan dengan nilai aktualnya. Terus chart itu atau grafik ini kan ya. ini kan modelnya didapat prediksinya Iya, kan ini grafiknya. modelnya yang kuning kan aktualnya kan ini Iya. yang mestinya mendekati itu adalah prediksi sama dengan aktual kan gitu. Iya. Benar kan? Benar. Sekarang MSE itu kan muncul karena perbedaannya ini. Perbedaan antara prediksi sama aktual. Iya. Benar? Betul. Betul. Ya. Nah, sekarang saya pengen ada semacam referensi juga yang menyimpulkan bahwa MSE untuk tren sama tes itu kan ada yang bedanya terlalu jauh, ada yang terlalu kecil, ada yang saya nggak tahu karena nggak lihat gambar, saya hanya lihat gambar. Nah sekarang pengambilan kesimpulan 3 itu dengan melihat MSE-nya itu mungkin bisa ditunjukkan referensinya di mana.
Saya rasa ini bukan referensi, tapi hasil ukuran eksperimen. Artinya kesimpulan akhirnya itu apakah dilihat dari hanya yang FS yang paling kecil? Ini maksudnya Pak Sahi, gambar 7.1 jenengan itu kan jenengan ingin mengkompar nilai NSE dari 3 arsitektur itu, ya kan? Cuman dengan jenengan menggabungkan antara training sama testing, itu menjadikan pembaca berkesimpulan atau memiliki perspektif yang lain, gitu. Jadi sebaiknya kalau memang jenengan itu ngomongkan tentang magnitudenya saja, jadi besarnya MSE, lebih baik grafik training dan testing itu jangan dijadikan satu. Kalau jenengan jadikan satu, jenengan harus meninjau dari dua hal itu. Apakah memang perlu ditampilkan analisis delta perbedaan training sama testingnya? Kalau jenengan kan enggak ini cuma menunjukkan magnitudenya saja, besaran saja. Lebih baik jangan digabungkan. Jadi grafik training sendiri, grafik testing. Udah ya Mas? Dan ada tambahan juga terkait dengan gambar 7.1. Biasanya training itu tidak difokuskan pada besarnya error, tapi seberapa cepat mencapai konvergen, itu biasanya di training itu. Nah itu sebaiknya yang ditunjukkan. Jadi yang namanya EPO itu sebetulnya nggak boleh dibatasi Pak saya. Yang dibatasi itu adalah nilai tolerance atau error minimal yang bisa dicapai. Jadi jangan menyebutkan EPO 50 itu pasti ditanya sumbernya apa gitu. Jelas. Nah lebih baik jangan menunjukkannya bukan EPO-nya berapa, tetapi berapa nilai tolerance yang bisa diterima. Nah itu terus dicatat itu hasil eksperimen menunjukkan seberapa cepat mencapai nilai itu. Tahu nggak konvergensi itu? Apa? Nilai konvergensi. Konvergensi nilai yang Itu turunnya ini loh. Error kan nggak boleh semakin besar, tapi harus semakin mengecil. Itu namanya nilai. Jadi harus nanti ditunjukkan bahwa nilai error itu akan berulang dengan angka yang sama pada satu titik, itu konvergen. Ya mendekati titik itu. Grafiknya dengan itu kan sudah nggak berubah lagi error. Ini konvergen. Di titik mana? Nggak sampai nunggu 50 lah jenengan. Nilai 10 itu sudah konvergen. Paham gitu? Jadi jangan ditunggu sampai 50. Itu sudah harus dihentikan, sudah nggak berguna lagi. Jadi jangan cari, nggak usah ditentukan gitu, dicari referensi bahwa batas akhirnya sampai konvergensi itu didapatkan. Errornya sudah nggak berubah lagi. Konvergensi itu errornya ya itu aja, misalkan dia berulang pada 1112, 1111, 1112 ya begitu terus. Nah, itu konvergen berarti. Terus itu sih, Badrus sama Iya Mas, coba dicek lagi ya. Berarti referensi konvergensi nilai. Ya terserah nanti ada batasannya. Kan. Gimana itu paling nggak harus ada konvergensi supaya kamu nggak pakai batasan 50, batasan yang ini. Analisanya gimana? Kamu kan menganalisa dari itu. Terus faktor-faktor gambar ini kalau tabel ya dibuat tabel, jangan dianggap gambar ya. Halaman 86 banyak yang berupa tabel, jadinya jadikan gambar. Oh, itu gambar yang saya ambil dari permintaan dan penawaran harga. Ya, itu apa? Screenshot. Bahasanya apa ya? Misalnya memang sama ngambil dari screenshot itu bisa nggak copy dalam bentuk bukan gambar gitu? Oh, iya. Dijadikan gambar. Tabel ya tabel, kalau gambar ya gambar. Ya, yang terakhir mungkin Pak Cahyo di kesimpulan, tolong disamakan dengan batas pernyataan masalah sama tujuannya.
Dengan pernyataan dan tujuan itu hanya 2 poin kalau nggak salah. Kesimpulannya disesuaikan dengan Kesimpulannya ya pernyataan. disesuaikan dengan pernyataan. Oke. Kalau 2 ya 2. Itu ya. Oke, namun wes tutup Pak Sain. Kok tambah akeh meneh? Mau ditutup. Jadi kan nyentuh. Ya sudah selesai namanya untuk awesaman. Wes ditutup. Terima kasih kepada para penguji, dan saya akhiri ujian tesis ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makanya itu yang ada poin-poin penting yang dibenahi ya. Indexing rumus tadi, habis itu terkait dengan pengujian tadi. Sama menghapus yang depan-depan yang nggak perlu itu, nggak ada juga di referensi. Ya. Referensi Yono. Ya, forumnya. Mbak Citra.